Baik, Ya apa kan? yang disampaikan oleh pelatih Coach Sinteyong, kemudian juga para pemain setelah Pak Erik menyampaikan itu? Setelah mempertanyakan keseriusan mereka, masih mau nggak mereka kemudian menjalankan proyek ini? Apa Ya yang mereka jawabannya sampaikan? iya, dan kita bisa lihat, saya rasa semua ada Nggak ada gitu Pak yang introspeksi. japri pribadi gitu terus ngomong apa gitu? Ada Tom Hay. Apa yang disampaikan? Ya itu individu, saya nggak bisa ngomong. Boleh lah Pak, rahasia. Ya Tapi intinya sebenarnya apa dia intinya? bilang bahwa Presiden, I'm here to achieve the dreams. Ya dia juga sampaikan kita semua ingin ngasih lihat bahwa kita ini jadi satu kesatuan. Baik, ingin mengasih lihat semuanya jadi satu kesatuan. Ya. Kemenangan kemarin apakah juga sudah membuktikan Pak bahwa ternyata perekrutan ini termasuk juga proyek mendatangkan para pemain naturalisasi ini sudah berhasil? Sudah cukup membuktikan itu Pak? Saya nggak bisa ngelihat konteksnya hanya satu sisi. Tetapi harus kita lihat konteksnya secara besar. Ini pertama kali kita sebagai negara, tim U17, U20, U23 dan seniornya qualified buat Asia. Oke. Dan tim putri kita lagi tanding Iya. di Laos. Kalau ini tim putri kita juga lolos Asia, ini pertama kali sejarah lagi putra putri kita lolos Asia. Artinya apa? Pembangunan sebuah program itu ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Paparan ketika kita berikan kepada Presiden FIFA waktu itu program Indonesia 2045, di mana kita menargetkan menjadi ranking 50 dunia, ya itu semua program. Ya, dan harus serius program itu. Jadi, dan kalau kita lihat ya salah satunya menarik semua yang terbaik yang ada di seluruh dunia untuk bisa memperkuat tim Indonesia dengan mereka memang merah putihnya ada. Lihat di tim putri kita sekarang sudah 2 dari Belanda, ya 2 dari Amerika, muda-muda gitu. Nah sama juga kalau kita lihat U17 kita cuma punya 1, Matthew Baker yang bapaknya Australia, ibunya Indonesia. Lalu di U20 kemarin 1, Jens Reven, baru sekarang tim sama Dion ingin bergabung lagi. Kemarin kita sudah tes di Tolun dan mereka saya sudah sampaikan ke 17-20 ini, targetnya kalian itu Piala Dunia, habis itu nextnya karena kalian ini U17, U20 itu merupakan cikal bakal nanti tim U23 yang 2027 untuk kualifikasi Olimpiade lagi saya bilang. Dan kakak-kakak kalian sudah membuktikan bisa ranking 4 besar, kalian bisa nggak? Oke. Jadi ya sama. Program tim senior ini ya memang program berkelanjutan. Dan kita lihat, dan apalagi banyak pemainnya masih muda-muda, ada Justin, ada Rafael, Strike cukup muda. ada si Ivar Yana. ya, ini semua satu angkatan dengan Marcelino, dengan Witan. Jadi kita punya komposisi pemain yang muda sekarang gitu. Kabarnya ada 150 pemain naturalisasi yang akan nanti mengisi timnas kita. Ini bisa mengundang kontra, ini bisa mengundang kritik. Bagaimana ekspektasi yang juga berbanding setara dengan tekanan yang besar diberikan pada publik sehingga meminta stay out ketika kemarin sempat menderita kekalahan dari Jepang. Kita akan bahas selanjutnya di One on One on the Spot. Bagaimana kemudian kerisauan, tapi saya sih kayaknya nggak bilang itu kerisauan, kemarahan mungkin dari para penikmat bola tanah air, ketidakpuasan terhadap Coach Sinteyong yang juga kemudian ramai tagarnya stay out, Sinteyong out. Ingin dipecat Sinteyong dari timnas Indonesia ini setelah kemarin gagal meraih kemenangan dari Jepang. Tanggapan dari Pak Erik apa? Reaksi dari Pak Erik apa? Ya saya rasa nggak fair kalau kita bicara stay out berdasarkan hasil Jepang. Makanya saya bilang ini kita bicara evaluasi. Saat Cina soalnya Pak, saat Cina juga Ya, kalah. Nah itu kita yang bicara bikin evaluasi. mereka tidak puas. Di mana kita punya target, ya kan. Nah tentu itu ya bagian dari profesionalisme seorang pelatih ataupun saya. Kalau kita lihat ini kan kita grup neraka, di mana banyak sekali pelatih-pelatih juga seperti Roberto Mancini atau pelatih Australia itu juga di grup ini merasakan kursi panas. Betul. Termasuk pelatih Arab yang mengalahkan Argentina, ya kemarin kita kalahkan ya kursi panas. Nah ini lumrah di dunia sepak bola gitu.
Tinggal yang saya berharap supporter kita itu selalu konsisten, artinya apa? Ketika tim nasional kita menang, disupport, kalau belum maksimal, disupport. Tapi evaluasi individu itu harus terjadi, tidak hanya di pelatih, pemain juga. Kan beberapa pemain juga tidak dipanggil timnas lagi karena mungkin chemistry. Ya. Atau ada sentral ego pribadi yang mungkin tidak blended dengan tim itu. Karena memang Siapa, Pak? ini permainan tim. Ya saya nggak bisa bicara per individu gitu. Karena emang ya ini permainan tim gitu. Jadi itu lumrah ya, tapi kita jangan terjebak di situasional, tetapi sebuah program. Baik. Itu yang saya selalu ingatkan gitu. Jadi ya itu lumrah. Oke, Pak Erik katakan tadi para pemain ketika kemudian menang hasilnya positif disupport seharusnya sama para supporter. Ketika hasilnya kurang baik, kurang menguntungkan harusnya juga dapat support. Nah, saya jadi teringat Dan saya rasa banyak supporter sekarang sudah punya komitmen yang sama. Saya jadi teringat Pak pada saat konferensi pers tidak resmi, doorstop sih, di depan para media ketika kemarin setelah selesai pertandingan lawan Arab Saudi, Pak Erik katakan kepada teman-teman wartawan soal Marcelino Ferdinand. Ini para pemain muda yang seharusnya ketika menang kemudian dipuji, tapi kemudian jangan dicaci juga. Jadi concern Pak soal ini, sangat soal concern, bagaimana cacian dari para gini loh, supporter yang tidak puas. Karena ini kan generasi emas sepak bola Indonesia ketika kita menang SEA Games. Mereka ini ya belum tentu kita dapat lagi sebagus mereka. Walaupun U17, U20 kita lagi bangun lagi. Siapa tahu ada pemain-pemain lain gitu. Dan kita bisa lihat Marcelino ini kan kemarin bermain, dia mencetak gol. Tetapi sebelum-sebelumnya dia pressure ketika beberapa kali karena ya memang ya pemain muda lah. Pemain karena ulah muda. netizen, Ya, karena membaca komentar. Iya pasti itu makanya saya ingatkan mereka siapa berdiri di atas gunung kan anginnya besar. Ya sama kalau mereka sudah bermain sosial media ya siap-siap tahan mental dicaci dan dipuji gitu. Jadi ya harus bisa dewasa. Kalau itu juga menjadi tekanan ke mereka ya mereka harus cari cara mengeluarkan dari tekanan itu gitu. Tapi supporting system kita harus kita lakukan di ekosistem sepak bola Indonesia termasuk supporter. Termasuk saya sebagai pemimpin ya saya berusaha dekat dengan para pemain. Lihat aja berapa kali saya duduk sama mereka, ngobrol ya karena ya mereka part of bagian dari pembangunan sejarah bangsa yang kita sedang lakukan ini. Jangan-jangan ada yang curhat juga cerita dari hati ke hati mengenai down-nya mereka terhadap komentar-komentar para netizen. Apa yang paling mereka keluhkan sebenarnya, Pak Erik? Ya enggak, ya saya cuma merasa tidak dihargai oleh para netizen. Saya bilang ya bukan, ya mereka ini harus siap. Ya siapa suruh main sosial media? Kan ya ada resikonya gitu. Sama ketika saya juga ditanya beberapa negara Asia, kok netizen kita itu sangat agresif? Saya bilang enggak. Selama mereka melihat pertandingan bola itu berjalan dengan baik, mereka tidak agresif. Ketika mereka misalnya mengapresiasi pertandingan Indonesia lawan China ketika kita kalah, mereka tidak agresif. Mereka apresiasi. Ketika kita sama Bahrain ya no comment. Ya, itu kan itu bagian dari bangsa kita yang memang demokrasi. Ya itu murni. Bahkan ketika saya pun misalnya tidak mendeliver job saya, ya saya akan terkena. Jadi mereka harus ngerti. Jangan dilihat kacamata mereka. Kulturnya mereka sama kultur kita beda. Kita negara demokrasi gitu.